يعلم. أول 5 آيات من القرآن نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالقراءة والتعلم، بل أنزل الله في هذه الآيات وسائل التعلم، وهي التدوين. الذي علم بالقلم، إذا أردت أن تتعلم لابد أن تكتب وتدون ما كل كلمة وكل حرف تسمعها من المعلم ومن المدرس. العلم لشرفه وكرامته ربنا فضل أهله فقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ما قال لا إله إلا هو والملائكة والرسل والمؤمنون، قال وأولو العلم، تفضيلا وتشريفا وتعظيما لأهل العلم. بل من قبل لما خلق الله الإنسان وخلق سيدنا آدم بيديه وأسجد له الملائكة سجود التكريم. لماذا أسجده له؟ كرامة لعلمه. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أعطاه صفة من صفاته وهي العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. لما عرض الأسماء والعلم الذي علمه من الله سجد الملائكة له تعظيما وتكريما، تكريما لا سجود تكريم لا سجود تعظيم وعبادة. العلم لأهميته وشرفه يا كرام. وأقول وخصوصا هناك بعض أولياء الأمور هنا في مدورة لاحظنا قبل أشهر، إذا بلغت البنت وأصبحت في سن معينة الوالد يقول لها اجلسي سيأتيك واحد للنكاح، خلاص ابتداء علم إن شاء الله نكاح. لا إله إلا الله. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا عظيم القيم. الأم هي نصف المجتمع. لذلك لأهمية العلم وشرفه ما في القرآن الكريم، وابحثوا في كل آية القرآن لن تجدوا في آيات الدعاء أن ربنا سبحانه وتعالى طلب من النبي الزيادة في طلب شيء إلا في العلم. ما قال له وقل رب زدني مالا، ما قال قل يا محمد وقل رب زدني نكاحا، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. هذا هو شرف العلم في القرآن الكريم. Kemudian kata beliau, ilmu ini perintah untuk belajar, kata Syekh, ini ternyata menjadi perintah pertama yang datang di dalam agama Islam. Inilah pentingnya kenapa kita harus menuntut ilmu. Apalagi nama sekolah ini apa namanya? Nahdlatul Nasyiin. Apa arti Nahdlah? Tahu? Bangkitan. Jadi gimana sekolah di Nahdlatul Nasyiin? NN ya. Nahdlatul Nasyiin, tapi kok enggak atau artinya? Nahdlah apa arti Nahdlah? Nahdlatul Ulama apa arti Nahdlatul Ulama? Kebangkitan ulama. Nahdlatul Nasyiin? Kebangkitan pemuda. Oke, Nahdlah itu artinya kebangkitan. Nasyiin? Pemuda. Kebangkitan generasi anak-anak kita. Nahdlatul Nasyiin. Jadi kalian harus bangkit, berdiri, jangan duduk. Kemudian perintah yang pertama datang kata beliau, ini ternyata kenapa Allah tidak berbicara untuk menyuruh kita salat?
Kenapa tidak awal perintah zakat dan lain-lainnya, untuk jihad dan lain-lainnya? Tapi ternyata perintah pertama adalah perintah untuk sholat, untuk ilmu, perintah untuk belajar. Dan ini tertuang dalam 5 ayat pertama yang tadi sudah beliau bacakan dengan sangat merdu. Adalah perintah untuk iqra bismi rabbikal ladzi. Lanjutin. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. 4. Alladzi 'allama bil qalam. 5. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah, anak-anak Nahdlatul Nasyiin luar biasa. Insya Allah kalian jadi penghafal Quran semuanya. Amin. Iqra, apa arti iqra? Bacalah. Iqra, bacalah. Ini adalah perintah agar kita membaca, karena membaca adalah jalan bagi kita untuk ta'allum, belajar. Karena beramal tanpa berilmu itu nggak sah amal kita. Kita sholat, kita ibadah 2000 rakaat, tapi nggak tahu ilmunya, nggak wudu, sah nggak tuh sholatnya? Sholat 2000 rakaat, nggak wudu, sah nggak? Sholat 2 rakaat, tapi pakai wudu, sah nggak? Itulah ilmu. Ya. 5 ayat pertama ini juga menyebut wasilah ataupun media untuk menuntut ilmu, yaitu 'allama bil qalam. Tahu arti qalam apa? Pena, bukan kolam ikan. 'Allama bil qalam, Allah juga menyuruh kita untuk belajar bil qalam, dengan kolam, bukan belajar di kolam, nanti renang semuanya. Ya. Tadwin, perintah untuk mentadwin, mencatat, ya. Saking mulianya ilmu, Allah juga memuliakan ahli-ahli ilmu. Misalnya dalam ayat yang tadi beliau jelaskan, syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Dia ta'ala. Bersaksi dengan menyebut war rasul, tidak, tapi wal malaikatu, kemudian disebut wa ulul ilmi. Bersaksi dengan para malaikat, Allah juga bersaksi dengan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Bukan bersaksi dengan rasul, bukan bersaksi dengan PNS, bukan bersaksi dengan kepala pemerintahan, tapi dengan ulul ilmi. Kenapa disebut ulul ilmi? Takriman, untuk memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ini adalah karamatan lil ilmi, sebagai tanda kemuliaan ilmu, ya. Pada suatu hari malaikat protes ke Allah dalam Al-Quran yang sudah tadi beliau ceritakan di surat Al-Baqarah. Malaikat protes, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia, sementara manusia itu mereka selalu tumpah darah, berantem, perang, bikin masalah, yasfik ad-dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami ya Allah memujimu, kami mensucikanmu ya Allah. Kenapa kau ciptakan mereka, sementara kami ini selalu bertasbih padamu, mensucikan padamu? Tapi Allah menjawab, aku lebih tahu daripada engkau. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan firman-Nya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala 'allama Adam, memberitahu, mengajarkan kepada Adam al-asma'a, semua nama, ya. Dan 'allama, mengajarkan, Allah mentaklimkan Adam. Disitulah letak kemuliaannya manusia. Nabiullah Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan diajarkan seluruh nama-nama pada saat itu. Begitu Adam sudah diajarkan, dihadapkan kepada malaikat, kemudian asjada, kata beliau, Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Akan tetapi ibu-ibu tahu ilmu baru nih, sujud yang Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam ini bukan sujud ibadah, tapi ini adalah sujud takriman, kata beliau, sujud untuk penghormatan. Dan sujud untuk penghormatan ini hanya boleh dalam kasus para malaikat dan Nabiullah Adam, sementara kita sudah boleh, tidak boleh lagi sujud
kepada manusia. Hanya satu perintah ini. Karena ada bermacam-macam sujud, diantaranya sujud ibadah itu hanya pada Allah, dan juga sujud takriman. Nah, beliau yang sedihnya ketika ilmu Allah perintahkan, saya mendengar cerita dari orang-orang Madura, dari beberapa kiai yang sering duduk dengan saya. Ada beberapa orang di pedalaman, ibu-ibu yang tidak lagi mempedulikan anak-anaknya kalau sudah lulus sekolah. Ini udah lulus nih anak-anak kita, yang harusnya mereka melanjutkan studi, melanjutkan pendidikan, tapi ada ibu-ibu yang ngomong, "Nah, kamu gak usah belajar, udah kamu di rumah aja. Nanti juga ada kok laki-laki yang pengen nikahin kamu." Ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada. Banyak, kecil. Ada, tapi beliau tidak menyebut daerahnya di mana. Tapi ada yang seperti itu. Ini awal dari musibah ilmu, kata beliau. Bagaimana bisa membuat negara ini, bangsa ini, masyarakat ini bangun kalau anak-anak kita tidak dididik dari ibu-ibu yang tidak memiliki ilmu? Ini akan menjadi musibah, dan ini adalah awal musibah untuk umat ini. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk belajar dan untuk menuntut ilmu, karena sekolah yang sesungguhnya, pada akhirnya sekolah yang sesungguhnya itu adalah ibu. Ibu adalah madrasah kehidupan yang abadi. Al-ilmu